Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Selamat sore Anda semuanya, siswa-siswi SMB PG 2 Bandung yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat dalam menjalankan ibadah saum Ramadan, karena sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anda semuanya siswa-siswi SMB PG 2 Bandung yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita semuanya sudah melaksanakan beberapa hari ke belakang yaitu ibadah saum Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sekali lagi mudah-mudahan amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan diterima sebagai amalan yang mabrur, yang tentunya mendapatkan balasan dari Allah dengan pahala yang berlipat. Insya Allah kita semuanya beberapa hari ke depan kita masih akan melaksanakan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, ibadah Ramadan atau bulan Ramadan adalah tamu yang agung yang datang kepada kita semuanya. Tentunya kita sebagai muslim yang baik harus menyambungnya dengan hidangan yang istimewa, dengan cara memaksimalkan seluruh aktivitas kita, memenuhi aktivitas kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, setidaknya untuk menjamu tamu yang agung tadi dengan hidangan yang istimewa, ada 4 amalan yang harus kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu adalah memperbanyak tadarus atau memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an dan petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama Anda semuanya melalui momentum bulan Ramadan tahun sekarang kita jadikan sebagai sarana untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Yang tadinya mungkin Quran dijadikan sebagai pajangan, maka di bulan Ramadan kita jadikan wejangan untuk kita semuanya, jadikan sebagai petunjuk hidup kita semuanya, sehingga kita mampu memperoleh kehidupan yang bahagia bukan hanya di dunia saja maupun nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Apabila mungkin tahun yang sebelumnya Anda semuanya hanya beberapa halaman saja membaca Al-Quran, maka di tahun yang sekarang mari kita hatamkan Al-Quran. Apabila ketika pada tahun sebelumnya Anda semuanya bermalas-malasan membaca Al-Quran, maka di tahun sekarang marilah kita semangat dalam membaca Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang akan menyelamatkan kehidupan nanti kita di akhirat. Yakin bahwa setiap bacaan yang kita baca di Al-Quran, bacaan Al-Quran selama di bulan Ramadan, Allah akan balas dengan pahala yang berlipat. Kemudian Anda semuanya selain daripada tadi bulan diturunkannya Al-Quran dan kita sering memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, maka yang kedua pun tidak kalah pentingnya, maka dinamakan dengan bulan Qiyamul Lail, di mana di bulan Ramadan itu ada yang namanya sholat tarawih. Sholat tarawih ini marilah kita sama-sama maksimalkan juga, karena sholat tarawih ini tidak ada di bulan-bulan yang lainnya selain daripada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Anda semuanya, mari kita perbaiki. Apabila mungkin tahun yang sebelumnya kita sholat tarawih hanya di 7 hari pertama saja, maka di tahun sekarang mari kita fullkan selama 1 bulan penuh untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih. Walaupun hukumnya sunnah, tapi sangat sayang sekali apabila kita tinggalkan. Mari kita raih keutamaan bulan Ramadan dengan cara memperbanyak qiyamul lail, yaitu sholat sunnah tarawih. Kemudian yang ketiga, Anda semuanya, mari kita sama-sama memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Karena sedekah yang paling utama yaitu adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedikit besarnya sedekah yang kita keluarkan, insya Allah itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala
tatkala kita mengeluarkan sedekah dengan niatan ikhlas, karena kita tahu bahwa amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Oleh karena itu marilah kita sama-sama menjadi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang dimana di dalam hatinya tertanam sifat keikhlasan, sehingga walaupun sedekah sedikit ataupun banyak yang kita keluarkan insyaallah akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah semuanya, mari kita penuhi di bulan Ramadan ini karena dinamakan dengan Syahrul Taubat, di mana bulan Ramadan adalah sebagai sarana untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan, dan kita yakini betul bahwa kita sebagai manusia biasa, kita pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan sering melakukan perbuatan dosa, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, dosa yang terasa ataupun yang tidak terasa. Maka di bulan Ramadan ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat mencintai, menyukai kepada orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai, menyukai kepada orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Oleh karena itu, dengan momentum bulan Ramadan sekarang, insya Allah kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki diri kita semuanya agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan bisa menjadi orang-orang yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Anda semuanya mungkin 4 amalan yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama, marilah kita jadikan sebagai perbaikan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang kedua, marilah kita sama-sama perbaiki juga ibadah qiyamul lailnya atau ibadah sholat sunnah malamnya. Kemudian yang ketiga, marilah kita sama-sama bersedekah di bulan Ramadan ini. Dan yang keempat, mari kita juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung ketika berada di bulan Ramadan di tahun sekarang, insyaallah. Demikian mungkin kuliah singkat yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.